Ya, Oh, belum siap? Oh silakan. ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imma. Allahumma rzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallah khair Ustadz Doni yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan pada pagi hari ini kepada jamaah Masjid Ilmu jamaah Majelis Ilmu Salsabila. Jazakumullah khairan kasiro juga untuk Uti yang telah setia untuk hadir pada setiap kajian pada hari Rabu pagi di setiap minggu. Insya Allah ilmu yang kita pelajari dapat kita pahami dan kita amalkan. Topik hari ini Pak Ustadz, kenapa saya menjadi Muslim? Topik ini menarik tentunya apabila juga kita kaitkan dengan surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah berfirman yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Muslim. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa wafat dalam keadaan Muslim dan husnul khotimah, amin. Dan tentunya untuk mendapatkan hal itu kita juga harus berusaha dan kita berdoa. Antara lain doa yang sering kita panjatkan kehadirat Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Insya Allah kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Doni untuk menyampaikan pencerahannya. Kami persilahkan Ustadz. Monggo. Iya, terima kasih Bu Nur, terima kasih Ibu-Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah serta juga pengurus dari Majelis Ilmu Salsabila, alhamdulillah segala puji, segala kemuliaan adalah milik Allah. Dia memberikan kepada kita semua hal yang kita rasakan, baik yang sudah kita pahami maupun yang belum kita pahami. Banyak hal yang belum kita pahami yang merupakan nikmat besar Allah Subhanahu wa taala, termasuk mungkin salah satunya apa yang akan kita bahas nanti, yaitu berkaitan alasan kenapa saya menjadi Muslim. Mungkin materi ini akan bersambung karena sebetulnya banyak item yang menjadikan dasar kenapa kita itu menjadi Muslim. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, guru hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah untuk terus belajar, terus mengamalkan, dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin men-share screen di layar ibu-ibu. Semoga bisa disaksikan tanpa kendala. Itu alasan kenapa menjadi Muslim gitu ya. Tentu saja kita ini Muslim gitu. Tapi kalau ditanya alasannya, terus terang saya juga dulu kalau ditanya, kenapa, Doni kamu kenapa jadi Muslim misalkan gitu ya. Cuma nggak ada yang tanya aja sama saya. Kalau ada yang tanya, mungkin jawaban saya paling banter adalah karena orang tua saya Islam gitu.
Ya, harus kita akui bahwa Islam kita ini warisan, dan itu bagus sekali, itu sangat kita bersyukur akan hal itu. Akan tetapi begini Ibu, ya. Jadi pada perang Hudaibiyah, ya. Nah, kita langsung masuk kepada materinya. Tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah itu bersama 1.400 orang sahabat nih di sini ya. Ini saya kasih tanda nih. Nah, tahun ke-6 Hijrah, 1.400 orang sahabat bersama Rasulullah itu 1.400 orang sahabat ini bersumpah setia kepada Rasulullah ini di Hudaibiyah sebelum masuk ke Mekah ya. Nah, tapi dari 1.400 orang yang semuanya berbaiat setia kepada Rasulullah itu, balasannya atau bayaran Allah beda-beda, Ibu-ibu. Nah, ini maksud saya. Kita semua Islam nih, tapi awas, balasannya beda-beda. Masjid bisa misalkan ada satu masjid bisa menampung 1.000 orang misalkan. Masuk 1.000 orang ke situ, semuanya sholat, semuanya takbiratul ihram, semuanya ruku, sujud, tapi balasannya beda-beda. Itu. Mana dalilnya? Kita buka Quran surat ke-48. Ya, ini kita lewati. Nah, ini Quran surat 48 Al-Fat ayat ke-10 ya. Balasannya itu beda-beda. Silakan. Siapa yang akan membacakan terjemahnya? Silakan. Surat Al-Fat, surat 48, juz yang ke-26, ayat yang ke-10. Saya mulai nggak apa-apa, Ustaz? Silakan. Surat 48 ayat 10 ya, Ustaz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji. Maaf Bu, Bunur, sebentar dulu. Jadi sebentar ya, di koma dulu situ ya. Jadi ini orang 1.400 orang sahabat berjanji setia kepada Rasulullah, tadi saya katakan ya. Apa namanya? Innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lagi Ibu. Nah, berikutnya nih nanti yang akan dibacakan Bu Nur adalah bagaimana ada yang bayarannya full, ada yang bayarnya tidak full. Nah, silakan Bu, lanjut. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Iya, terima kasih Bu Nur. Jadi begini Bu, ini memang PR kita umat Islam Indonesia itu karena terjemahan Al-Quran kita itu sering meleset. Nah, kok gitu Ustaz? Nah, tadi kita dengar dari bacaan Bu Nur, dari bacaan terjemahan yang dibacakan Bu Nur, barang siapa melanggar, betul tadi ya? Barang siapa melanggar janjinya, maka dia melanggar untuk dirinya sendiri, gitu ya, tadi bacaannya ya. Padahal kata-kata yang dalam bahasa Arabnya ini saya lingkari dan saya beri tinta merah itu, faman nakatha. Awas, ini penting sekali Bu-Ibu. Nakatha itu dalam bahasa Arab itu artinya mengurangi. Ada hadis yang terkenal tuh, kalimatnya begini. Al-imanu yazidu wa yankus. Yankus diambil dari kata nakas. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi harusnya terjemahannya begini. Maka barang siapa mengurangi janjinya, fa inna ma yankusu ala nafsi, maka dia mengurangi untuk dirinya sendiri. Mengurangi dengan membatalkan itu beda banget loh. Jauh sekali. Iya. Iya kan, membatalkan itu atau melanggar itu misalkan ada 10 item, ya kan? Perjanjian 10 item. 10-10-nya tidak dilakukan, itu namanya melanggar. Tapi kalau dari 10 item perjanjian, 8 item dilakukan, 2 item tidak dilakukan, itu namanya mengurangi. Nah, ini. Jadi yang dimaksud tadi 1.400 orang sahabat itu Islam semua, sahabat semua, beriman semua, tapi dari janji yang mereka lakukan kepada Rasulullah, ada yang mengurangi, berikutnya, sebaliknya, ada yang aufa. Di kalimatnya, apa itu aufa?
Aufa itu menggenapi, memenuhi, ada 10 item ya 10-10-nya, itu namanya aufa. Bapak Ibu. Nah, maksud saya, kita pun berjanji setia kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dengan syariat Islam ini kita, dengan berislam ini. Tapi hati-hati, kalau kita ada di bagian yang mengurangi janji tadi, dari 10 item, 8 umpamanya kita kerjakan, atau kita lakukan. Duanya tidak, ya itu nanti untuk diri kita sendiri bayarannya dikurangi. Kan Allah Maha Adil. Betul kan, Ibu? Allah kan Maha Adil. Nah, barang siapa yang menggenapi, ya Allah bayar. Nah, bayaran Allah kepada orang yang menggenapi itu luar biasa. Ajron azima kalimatnya. Kata-kata azim itu, Ibu, ya, kalau di dalam Al-Quran ini sakral ini kata-kata azim ini. Tidak Allah pakai sembarangan itu kata-kata azim itu. Hanya Allah pakai untuk mensifati dirinya sendiri. Nah, Allah tuh ya. Nah, kemudian Allah pakai untuk akhlak Nabi Muhammad, surat 68, surat Al-Qalam itu ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi maksudnya kalau ada kata-kata ajron azim atau azima, berarti ini balasan betul-betul mencakup semuanya, itu balasan itu. Yang udah paling top deh. Nggak ada lagi yang lebih top daripada ajron azima, kira-kira begitu. Untuk siapa itu? Orang yang menggenapi janjinya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tanya begini. Tolak ukurnya, barometernya, atau istilah taksi, dulu kan ada taksi itu ya. Kalau dulu taksi kan pakai argo, Ibu ya. Kalau sekarang pakai Grab di handphone. Nah, argonya, kita tahunya bahwa kita sudah menggenapi atau belum itu dari mana sih? Nah, ini kan dari mana? Supaya nanti kita balasannya, kita pengen yang terbaik dong, balasannya alfa ya kan. Kalau balasannya dikurangi kan nggak bagus, nggak enak gitu. Tahu-tahu nanti nggak cukup balasannya buat kita di hari kiamat untuk menambah atau membayar dosa kita, tahu-tahu nggak cukup. Di mana Allah lihat barometernya itu? Nah, barometer pertama dan paling utama, sebelum ada barometer-barometer lain yang praktis ya, yang barometer-barometer yang sifatnya praktikal ya. Barometer pertama dan paling utama, surat yang sama, surat 48 ayat ke-18-nya, Ibu-ibu. Nah, ini dia. Ini yang paling utama dan pertama. Kalau ini gagal, semuanya gagal. Umpamanya ada orang punya barometer sholat, dia sholat mulu, nggak pernah nggak sholat. Tapi barometer hati ini dia tidak punya, artinya hatinya tidak bersih, sholatnya tidak diterima loh, Ibu-ibu. Coba ya, sebelum masuk ke sini kita buka dulu. Surat An-Nisa, surat keempat, 142 dan 145. Coba. Ada orang sholat, sampai mati dia sholat. Tapi karena isi hatinya tidak bersih, sholatnya nggak diterima. Nah, itu kan barometer praktikal ya. Barometer praktek gitu. Nah, kalau barometer pertama yaitu hati tadi tidak dibersihkan, tidak diyakinkan, akhirnya jadi nifak, ya, riya, pengen dilihat orang, pamer dan segala macam, nggak diterima tuh sholatnya tuh. Walaupun dia lakukan seumur hidup tuh, Ibu-ibu. Nah, coba kita bacakan surat An-Nisa ayat 142 dan 145. Saya boleh ya Ustaz ya bacanya? Silakan, Bu Adi. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, cukup dulu Bu Adi. Jadi kita perhatikan kalimatnya iza, komu ila sholah. Iza itu dalam terminologi Al-Quran menunjukkan bahwa mereka pasti sholat dan sholat terus. Sampai mati ini orang sholat ini, Ibu-ibu. Tapi sholatnya tadi males-malesan tuh males waktunya, males menjaga kehusuannya. Kemudian yura'unan nas, pengen dipuji, pengen dilihat manusia, dan tidak ingat Allah dalam sholat kecuali sedikit. Orang yang seperti ini kan dasar pertamanya itu kan hatinya nggak bersih, gitu ya, hatinya tadi. Nah, coba lihat balasannya gimana nih sama orang yang kayak gini. Ayat 145-nya, silakan Bu Hadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Shadaqallah. Tuh, kan ibu-ibu luar biasa kan? Jadi walan tajidalahum nasiro, kalimatnya tidak akan ada seorang penolong pun. Nabi Muhammad juga nggak bisa ngasih syafaat. Kalau dia orang ini punya anak hafiz Quran juga nggak bisa. Orang kata Allah walan tajidalahum nasiro, nggak ada yang bisa ngasih pertolongan. Kenapa? Karena tadi nih barometer pertamanya nggak dijaga, ibu-ibu. Ya, yakin dalam hati itu nggak dijaga. Kenapa sih orang bisa nifak? Kenapa sih orang bisa mengejar pengen dilihat oleh orang lain, pengen dipuji, itu lebih tinggi buat dia itu keinginan itu. Kenapa? Karena dia nggak yakin, dia nggak punya yakin kepada Allah itu. Makanya pertentangan di dalam hatinya tidak bisa dia menangkan. Ya, gitu kan? Kan ria, nifak itu kan emang selalu ada dihembuskan oleh iblis kan kepada kita dalam setiap hal, ibu-ibu, dalam apapun itu. Cuma untuk menangnya kita, ya, kita harus yakin. Ini kalimatnya. Sekarang kita ke 48, kembali ke 48 ayat 18. Kita lihat barometer pertama dan paling utama sebelum barometer yang lain itu adalah keyakinan dalam hati. Silakan, Bu, kita bacakan, Bu. Ayat 8, 19. Ayat 18. Ya. Monggo Uti siapa? Silakan. Dian, Pak. Mau. Dian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Dian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu atau Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Shadaqallahu a'lam. Nah, terima kasih Bu Dian. Jadi, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah tahu isi hati masing-masing orang tadi yang berbaiat tadi, 1.400 orang tadi, yang mengurangi di dalam hatinya itu tentu saja dalam hati kan, karena kalau bersumpah setia semuanya melakukan kepada Rasulullah, tapi isinya hatinya beda-beda, Ibu. Balasannya beda-beda juga. Sampai yang paling parah, kalau 1.400 sahabat tadi tentu saja tidak ada yang nifak ya. Tapi kalau kita kan janji setia juga kepada Allah dan Rasulnya. Allah tahu tuh isi hati kita. Seberapa yakin sih kadarnya itu. Nah, gitu ya. Maka itu penting bagi kita untuk tidak beragama di tepian saja. Nah, ada orang yang beragama tuh di pinggir doang gitu. Wait and see, kalau menguntungkan saya oke, tapi kalau nggak menguntungkan saya, ntar dulu deh. Kalau berat buat saya, ntar dulu deh. Kalau ini, gitu ya. Kalau nggak cocok sama lifestyle saya, nggak deh. Kalau nggak, nah gitu ya. Hati-hati nih. Ini kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini rugi di dunia, rugi di akhirat. Gitu. Nggak dapat ajran azimah, nggak dapat pertolongan Allah di dunia, nggak ada yang nolong di akhirat nanti. Nah, gitu. Kita buka surat ke-22, surat Al-Hajj ayat ke-11 ya. Enak ngingetnya nih, 22:11. Nah, itu ya. Angkanya nomor cantik 22:11. Silakan. Baik, saya baca Ustadz ya. Silakan Bu Mala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih Bu Mala. Jadi kata Allah, ada manusia menyembah Allah juga, ya'budullah, menyembah Allah dia. Tapi ala harfin, di tepian saja, di pinggiran saja. Ini tentu kiasan menunjukkan bahwa orang ini kalau fa'in asobahu khairunit ma'an nabi, maunya kalau diberikan kemudahan gitu. Kalau enak-enak aja, kalau lancar-lancar aja, oke, gitu. Ya, apa yang saya dapat bisa ini bisa oke. Tapi kalau sudah bicara tentang kesulitan, tentang sesuatu yang harus dikorbankan, nah, ntar dulu deh. Nah, kata Allah, ini orang khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia
rugi di akhirat, Ibu. Ya. Kenapa demikian? Sekali lagi karena dalam hatinya tidak ada keyakinan yang cukup. Tadi balasan Allah juga sedikit buat mereka. Maka pagi hari ini kita bertanya kepada diri kita, apa isi keislaman kita? Gitu ya. Saya yakin kita semua Islam. Saya demikian pula terlahir dari Islam, dari orang tua Islam maksud saya. Lah, isinya apa itu Islammu? Kayak kalau ditanya sama saya, Doni, kamu Islam? Iya, Islammu kenapa? Nah, itu kan reason kan? Reason kenapa kamu berislam itu? Seyakin apa itu berdasarkan reason, toh? Nah, yakin saya yakin kok. Iya yakin, oke. Reasonnya apa? Nah, maka itu apakah keislaman kita hanya keturunan saja? Atau keislaman kita karena mayoritas orang di Indonesia ini tempat kita tinggal di Islam, maka kita Islam juga? Atau mungkin Islam kita karena budaya? Nah, budaya itu maksudnya kayak kalau orang di kampung saya di Aceh sana kalau dibilang dia nggak Islam, Ibu, wah itu bisa dibunuh kita sama dia tuh. Padahal dia nggak pernah sholat Jumat nggak pernah. Tapi kalau dibilang, oh kamu kafir nggak sholat Jumat, kan 3 kali berturut-turut nggak sholat Jumat kan murtad. Tapi kalau kita bilang begitu sama dia, bisa dihajar kita sama dia tuh. Padahal dia nggak sholat. Nah itu budaya itu ya. Apakah karena nama baik? Nah ya, nama baik saja. Saya banyak nih dapat orang, mohon maaf ya, anaknya pengen nikah sama bule misalkan, pengen nikah sama ini sama itu terus masuk Islam gitu ya, bulenya masuk Islam. Apakah nggak boleh? Ya boleh. Orang masuk Islam itu nggak boleh dihalangi, Ibu-ibu ya. Maaf ya, saya sering nih ada Ustadz, ini orang masuk Islam pengen kawin doang nih Ustadz. Nggak apa-apa, kita nggak boleh kita menjudge begitu. Kita harus terima. Cuma kita sampaikan. Nah, setelah ini kamu Islam, belajar. Gitu. Terutama kepada istrinya nih, berkali-kali saya nih. Kemarin gitu juga nih, baru sekira-kira 2 minggu yang lalu. Sama juga menikah orang bule. Nah, nikahnya tanggal 3 besok. Jadi dia nikah, datang ke bapaknya kepengen, ini dua-duanya ketemu saya ya. Saya bilang ke perempuannya, justru kamu nih punya tanggung jawab besar ini. Jangan cuma karena nikah doang terus sudah selesai. Justru kamu harus belajar Islam. Kenapa kamu berislam selama ini? Saya bilang sama anak perempuan itu kan suaminya orang bule, calon suaminya itu kan. Saya tahu dia mau nikahin kamu, makanya mau masuk Islam, tapi hati-hati. Jangan sampai lepas, artinya jangan sampai kamu tidak menunjukkan kenapa Islam itu baik gitu, nanti kamu menjadi duta yang tidak baik gitu ya, kira-kira begitulah kira-kira. Nah, atau ibu-ibu, apakah Islam kita betul-betul karena pengetahuan? Ada yang kita pelajari, kita tahu reasonnya, kita tahu pahamnya, kita tahu benefit apa di dalam rukun-rukun Islam dalam Islam ini. Nah, itulah yang sebelah sini nih, yang biru-biru nih gambarnya di layar nih, inilah yang membuat kita yakin, ibu-ibu. Itu ya. Mohon maaf, tadi seperti orang yang pengen kawin, pengen masuk Islam. Itu dia memang masuk Islam itu sebatas pengen kawin aja memang. Habis setelah nikah ya sudah gitu. Dan itu banyak kejadian seperti itu gitu. Cuma legal formalnya saja. Nah, dia juga nggak peduli agama apapun, biarin aja lah. Toh selama ini saya beragama juga biasa-biasa aja. Kalau sekarang ganti agama ke Islam ya udah gitu, kira-kira begitu kan. Ya, yang penting bisa kawin gitu kan, bisa nikah gitu. Nah, boleh kita nikahkan boleh, tapi setelah itu kita pelajari. Nah, inilah juga kewajiban kepada kita yang kebetulan kita ini terlahir memang sudah Islam, Ibu. Gitu ya. Kenapa? Why? Nah, itu yang membuat kita yakin, dan akhirnya bayaran kepada kita juga beda. Nggak sama dengan bayaran orang yang nggak punya keyakinan. Nih, nanti ujungnya gini, Islamnya tuh secara sukarela atau terpaksa gitu. Maaf ya, tadi saya katakan, saya ini Islam misalkan. Kenapa? Ya orang tua saya Islam. Sebenarnya kan gini, ya akhirnya saya terpaksa Islam, orang tua saya Islam, masa saya nggak Islam kan gitu. Ya kan? Kan gitu kan? Ya, atau sukarela. Nah, sukarela itu ilmu tadi, ilmunya ada, tahu kenapa ini itu segala macam ya. Nah, ibu-ibu, sedikit lagi sebelum saya masuk kepada, saya bawakan hari ini satu alasan yang sangat penting kenapa kita Islam. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa yakin itu
Nih ya, ada di tangga yang sini nih Bu, yakin nih Bu. Nih, saya lingkari ya, yakin. Jadi ini tangga karakter ini. Paling tinggi itu rosyad. Rosyad itu terbimbing. Orang yang terbimbing 24 jam, telinganya terbimbing, matanya terbimbing, perjalanan kehidupannya terbimbing, setiap detiknya terbimbing oleh Allah. Syaratnya dia syukur. Syukur yang benar tapi ya, bukan syukur bahasa Indonesia. Kalau syukur bahasa Indonesia, syukuran gitu. Apakah syukuran itu syukur? Belum tentu. Bisa jadi ada niat-niat yang lain. Kemudian syukur itu ada syaratnya. Syaratnya takwa. Surat ketiga ayat 123. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini saya cepat aja ya, yang ini cepat aja. Takwa itu syaratnya iman. Tadi disampaikan oleh Bu Nur ayat 102 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang bisa bertakwa cuma orang beriman. Nah, untuk bisa dapat iman, syaratnya yakin. Nah, ini. Syaratnya yakin Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu. Syaratnya yakin. Untuk bisa yakin itu terjadi kepada Nabi Ibrahim ya. Dari ayat 74 sampai 82 dari surat Al-An'am. Untuk bisa yakin harus ada paham. Nih, surat ke-6 ayat 25. Untuk bisa paham harus berangkat dari awalnya, dari sumbernya yaitu ilmu. Apa sumber ilmu itu? Al-Quran. Yang berasal dari Allah. Nah, ini kita belajar sekarang ini untuk menghadirkan ilmu, untuk membuka ilmu, untuk menghadirkan faham, faham nanti menjadi yakin, yakin menjadi iman, iman menjadi takwa, takwa menjadi syukur yang betul. Baru kita terbimbing hidup kita. Itu Ibu. Ya, perjalanannya begitu nih. Nah, baru beneran gitu ya. Kalau istilahnya gini kan, ada emas yang imitasi, ada emas yang beneran. Kalau dilihat dari jauh kelihatannya sama tuh ya, yang imitasi sama yang asli, tapi begitu ditimbang, begitu dibuka, dikerok apalah istilahnya itu ya, baru ketahuan rupanya itu imitasi. Nah, ini syukur, takwa, kita kan bisa aja ngomong takwa iman gitu ya, iman takwa, tapi beneran apa enggak kan nggak tahu. Asal isinya apa? Isinya harus yakin. Yakin apa? Faham. Nah, kalau kita bilang-bilang aja, saya yakin pokoknya Ustadz, yakin. Ya yakin kenapa? Gitu. Mana yang bikin Anda yakin itu apa? Kan harus ada itunya. Namanya juga ilmu yakin ya, yakin karena ilmu baru menjadi akul yakin. Nanti setelah mati baru kita ainul yakin. Begitu mati kita lihat, iya, selama ini saya salah lah gitu kan. Waktu sakaratul maut itu, waktu keluar nyawa kita baru kita bisa lihat, namanya ainul yakin. Tapi sebelum mati itu namanya ilmu yakin, yakin yang berasal dari ilmu, Ibu. Baru kedua-duanya menjadi hakul yakin. Oke. Sekarang kita sampaikan ilmunya ya, agar kita paham nih. Ini sesuatu yang amat penting sekali, yaitu tentang sholat dulu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya tentang sesuatu yang berbeda lagi, yaitu yang lain. Ini saya bingung juga tadi mikir mau nyampein apa dulu ya untuk pagi hari ini, tapi saya pikir ini penting karena sholat itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Begini Ibu, saya cepat aja ya, saya ingin menjelaskan dengan dengan efektif. Jadi kita ini manusia, ini nafs ya, jiwa atau nyawa nih Ibu. Maaf kalau saya kecepatan, tolong diingetin ya Bu Nur. Iya, Ustaz. Ini jiwa ya kita ya, nafs. Kita itu ibu-ibu terdiri dari dua. Pertama badan, fisik, jasad, ya. Dan yang kedua ruh. Nah ini. Ruh itu dari Allah, badan itu dari tanah, fisik. Nah sholat, ya, sholat ibu-ibu, sholat itu adalah penghubung. Sholat itu dalam bahasa Arab nih, kita buka apa arti sholat. Kita buka dulu. Nah, makna sholat. Sholat itu, nih arti katanya, ambil dari kata sholla, begini ya. Sholla, ya, lamnya dua itu. Silla, ya, itu artinya menghubungkan. Maka itu ada kalimat silaturrahim. Nah, gitu ya.
Apa silaturahim itu? Menyambungkan rahim. Apa yang dimaksud rahim? Rahim itu yaitu yang ada di dalam tubuh setiap perempuan, namanya rahim. Makanya kalau dibilang gini, misalkan ini nanti ibu-ibu salsabila mengadakan acara umpamanya. Acara apa ini? Silaturahim pengajian salsabila. Nah, kalau sekarang ibu-ibu sudah tahu, saya beritahu, yang tepat itu bukan silaturahim. Kalau silaturahim itu umpamanya keluarga besar saya, dari nenek saya, ketemu semua. Dari rahimnya nenek gitu ya, kepada semua sepupu-sepupu, diajak semua ketemu. Ah, itu namanya silaturahim. Karena dari rahim yang sama. Nah, kalau misalkan kita pengajian, kita bukan adik kakak, bukan sepupu, ukhti, saudara-saudara seiman, namanya saja ukhti ya. Ukhti itu kan diambil dari kata ikhwah, akhi laki-laki, ukhti perempuan. Jadi yang benar adalah silatul ukhuwah. Nah, itu yang benar tuh. Silatul ukhuwah. Diambil dari kata ikhwah, diambil dari kata ukhti tadi. Menyambungkan persaudaraan. Persaudaraan apa? Persaudaraan sesama kaum muslimin, ukhuwah. Walaupun tidak satu rahim. Nah, itu. Jadi sekarang ibu-ibu tahu nih, nanti kalau bikin acara namanya apa? Silatul ukhuwah. Nah, kalau ditanya, maksudnya apa? Kok bukan silaturahim? Nah, ini bisa menjelaskan nanti ibu-ibu ya. Ustadz, maaf interupsi sedikit. Kalau silaturahmi gimana, Ustadz? Gimana, Bu? Putus-putus, Bu? Kalau silaturahmi, Oh iya. maknanya, Ustadz? Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesianya kan, silaturahmi disadur ke dalam silaturahim, disadur ke dalam bahasa Indonesia jadi silaturahmi. Padahal awalnya memang dari silaturahim, gitu. Rahim, ya. Jadi misalkan tadi kita punya nenek, dari jalur nenek kumpul, namanya silaturahim. Gitu. Ya, artinya ini juga ada misuse ya Ustadz, silaturahmi kan sering juga digunakan kan? Betul, harusnya kalau kita pakai terminologi yang benar, harusnya silatul ukhuwah. Sayang, ukhuwah kan nggak ada bahasa Indonesia. Iya. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Maaf. Iya, terima kasih, Bu. Ya, jadi sila, sholat itu sebetulnya menyambungkan. Nah, seperti silaturahim, menyambungkan tali rahim. Silatul ukhuwah, menyambungkan persaudaraan. Nah, menyambungkan apa sholat itu? Menyambungkan kepada dua tadi, yaitu badan kita dan ruh kita. Ibu ya, saya cepat saja. Jadi ini kita lampaui, kita lewat. Nah, maksudnya begini, sholat itu ibu-ibu, langsung aja cepat ya. Karena udah setengah 11. Jadi sholat itu, nih saya lompati nanti kita. Nah, jadi sholat itu adalah penyambung, sinkronisator hubungan manusia setiap hari. Itu sebabnya kenapa sholat itu ada waktunya. Waktu di dalam bahasa Arab itu namanya mauqut. Nah, jadi sekarang kalau orang tanya, Doni, kamu kenapa masuk Islam? Kamu kenapa beragama Islam? Saya bilang, karena cuma di Islam ada sholat. Loh, maksudnya ada sholat yang waktunya ditentukan oleh Allah. Kenapa demikian? Nah, ini Ibu. Jadi ini namanya circadian rhythm. Ya, circadian rhythm itu adalah jam di dalam tubuh kita. Ya, bentar, saya kembali dulu ke depan ya. Nah, ini namanya kronobiologi. Krono itu jam, biologi itu tubuh kita. Jadi kronobiologi. Sekarang ya, ada ilmu baru dalam dunia neuroscience namanya kronobiologi. Itu ilmu yang mempelajari jam di dalam tubuh kita nih, dalam tubuh kita ada jamnya. Nah, jam di dalam tubuh kita itu ibu-ibu harus disambungkan dengan jam yang ada di luar tubuh kita. Nama bahasa Arabnya mauqut. Mauqut diambil dari kata waktu. Ya, mauqut diambil dari kata waktu. Waktu ada mimnya menunjukkan tempat dan waktu dan zaman ya, namanya mauqut. Nah, jadi surat keempat ayat 103, inna sholata di penghujung aja ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqut. Nah, mauqut gitu ya. Jadi di alam semesta, di bumi ini ada mauqut, yaitu waktu. Apa waktu itu? Nah, yang di bumi ini ada 3.
waktu itu. Nanti kita cocokkan dengan waktu yang ada di dalam tubuh kita, yaitu kronobiologi tadi, jam di dalam tubuh kita. Apa saja yang di luar? Pertama, matahari. Yang kedua, bulan atau malam. Dan yang ketiga adalah fajar. Kalimatnya, Quran surat 17 ayat 78. Semua itu adalah penanda sholat. Nah, boleh kita bacakan dulu, Bu. Pelan-pelan ya. Kita bacakan dulu surat 17 ayat 78. Silakan Uti. Monggo Kak Ida. Ya, Kak Ida. Uti Nur. Sudah ketemu Kak Ida. Tunggu, Silakan, tunggu. Kak Ida. 1778. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bukan itu. Salah, Bu. Itu ayat itu surat 78. 22. Yang depannya laksanakanlah. Laksanakan sholat. Oh, 17, 78. 78. 78. Itu Ibu tadi membuka surat ke-22, tapi juz ke-17 itu. Oh, Ayat ke-78. Al-Isra, Mbak Aida. Surat Al-Isra. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, terima kasih Bu Ida ya. Jadi mohon perhatian Ibu ya. Ini luar biasa loh ini. Ini di antara sekian banyak alasan, ini yang paling top ini. Kenapa Islam itu memang satu-satunya agama yang benar. Nggak ada lagi yang lain. Coba bayangkan ya Ibu. Perintah sholat itu memang dasarnya adalah mauqut. Mauqut itu waktu. Penghasil waktu. Apa saja penghasil waktu itu? Penanda waktu ya. Pertama matahari. Aktivis sholatan liduluki syamsi. Langsung Allah sebut matahari. Liduluki syamsi. Ila ghasakil lail, sampai gelapnya malam. Atau dalam hal ini berarti bulan ya. Wa Qur'an al-Fajr, mohon perhatian di Qur'an al-Fajr, sebetulnya Allah tidak sebut sholat subuh di sini, tapi Qur'an al-Fajr. Apa di antara maknanya? Waktu fajar itu kan bukan cuma 5 menit sholat subuh, atau 10 menit sholat subuh, bukan. Tapi waktu fajar itu dimulai dari azan subuh sampai syuruk. Itu waktu fajar. Allah katakan, wa Qur'an al-Fajr, bacaan Al-Quran di waktu fajar. Nah, kenapa demikian? Nah, ini luar biasa nih Ibu. Coba kita dulu ya. Jadi di dalam tubuh kita, sebentar nanti kita kembali ke situ. Di dalam tubuh kita itu ada waktunya. Di dalam tubuh kita, nama waktu itu di dalam otak kita, di bawah hipotalamus kita, namanya adalah suprachiasmatic nucleus. Nah, ini ya, di dalam tubuh kita ini, di dalam kepala kita, di bawah hipotalamus kita. Makanya begini ya, coba ibu-ibu renungi deh, kita renungi. Kita orang Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang kan sholat subuh itu kan jam 4.30 kan, subuh kan, 4.30. Tapi kalau kita berangkat ke Arab Saudi, ya, umroh misalkan gitu, kan sholat subuh kita bukan 4.30 Indonesia, tapi 4.30 Arab Saudi kan, 4.30 Saudi. Padahal kalau ditelepon ke Indonesia, jam 4.30 di Saudi, ini baru jam 1 di Indonesia nih. Maaf, sudah jam 8 di Indonesia. Sudah jam 8 pagi. Nah, padahal kita orang Indonesia, tapi kalau kita ke Arab Saudi, kita ikut Arab Saudi. Kenapa? Karena kita bawa ini, hipotalamus kita bawa jam di dalam tubuh kita. Nah, ini namanya suprachiasmatic, ada di dalam mata kita. Kita bawa ke sana,
harus mengikuti jam waktu sana yang berasal dari matahari, malam, dan juga fajar yang ada di tempat itu. Nah, inilah yang dimaksud hubungan dengan tubuh kita, Ibu. Ya, jadi maksudnya begini, Ibu. Awas ya, ini pelan-pelan kita. Ini circadian rhythm ya. Circadian rhythm itu adalah jam tubuh manusia. Ini ada gambarnya di tengah, mudah-mudahan kelihatan Ibu ya. Jadi ini tubuh manusia, namanya biological clock. Ya, tubuh manusia itu punya jam di dalamnya. Jamnya diatur oleh suprachiasmatik di kepalanya. Di kepalanya itu di bawah hipotalamus. Itu memberikan perintah kepada seluruh sel di dalam tubuhnya. Namanya biological clock atau kronobiologi atau apalagi circadian rhythm, sama itu. Sama. Nah, tahun 2017 ini dimenangkan hadiah Nobel ini karena circadian rhythm ini. Jadi sekarang kita tahu jam sekian ada apa, jam segini ada apa, jam segitu ada apa ya, tergantung di tempat mana. Nah, jadi rupanya Ibu, siang hari itu, tengah hari itu, ya jam 12 ini kita berdasarkan surat 17-78 tadi ya, matahari ya, tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu kan sholat yang tergelincir matahari itu kan zuhur dan asar ya. Jadi di jam 12 itu, tepat di jam 12, itu ada, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam tubuh kita itu ada pertambahan hormon testosteron, mulai dari jam 9, dan yang terbanyak adalah hormon kortisol. Nah, kortisol ini bahaya, ibu-ibu, kalau tidak dijinakkan atau tidak dikurangi, kalau berlebihan itu luar biasa. Jadi, sholat kita di siang hari, waktu zuhur, itu untuk meredakan kortisol dan testosteron yang sudah banyak di dalam tubuh kita sejak pagi. Nah, berwudunya kita, wudu itu kan tangan, kaki, muka, itu kan pusat-pusat syaraf semua itu. Belum lagi nanti sholat kita, ruku kita, sujud kita, gitu ya. Itu untuk mengurangi kortisol ini. Karena begini, ketika jam 12 tadi, umpamanya seseorang sholat, ini kita ke bawah dulu, ini saya tampilkan di situ grafik ya ibu-ibu, ya. Mohon maaf ini jadi kelihatannya kayak kuliah, tapi nggak apa-apa. Supaya kita tahu pentingnya sholat dan bagaimana bagaimana syariat Islam itu benar-benar adalah yang benar, yang lain tidak ada yang seperti ini. Nih, saya tampilkan nih ibu-ibu. Mohon perhatian. Ini jurnal kortisol. Ada yang normal, orang sehat, ada yang orang kronik stres terus gitu ya. Semua itu bergantung kortisol tuh. Nah, kalau orang normal, orang sehat, tubuhnya sehat, psikologisnya sehat, kita perhatikan di sini di grafik. Grafiknya ada maksudnya ada 3 garis. Garis pertama merah paling atas nih, yang atas. Kemudian yang tengah hijau itu ya. Ibu, kemudian yang paling bawah itu warna kuning. Jadi saya tambahin garis itu di bawah. Nah, itu ya. Kalau Ibu perhatikan, di bawah ini ada angka 0300, 0600, ya, 0900 itu jam. Ya, jam tubuh, Ibu. Jam tubuh kita dalam satu hari. Ya. Nah, kortisol itu adalah hormon yang dibutuhkan tapi hanya sedikit saja. Kortisol orang normal, badannya sehat, psikologisnya sehat adalah dimulai dari jam 3 pagi. Nah, mulai jam 3 pagi itu kortisol sudah keluar tuh. Tapi masih sangat sedikit, baru mulai. Nanti puncak tertingginya ada di kira-kira jam 6. Di titiknya di sini. Nah, saya gambar di layar itu ya. Nah, berturut-turut sampai ke jam 12, ibu-ibu, ini persis jam 12 nih, saya lingkari jam 12 di bawah itu. Harusnya itu kortisol langsung turun. Ada di titik sini. Langsung turun. Tapi tidak terlalu bablas juga turunnya. Tapi juga tidak boleh di atas. Inilah sebetulnya kenapa kita harus sholat jam 12 itu, siang itu. Makanya ada sholat Jumat itu kan, seminggu sekali itu. Sholat Jumat itu kan di awal waktu. Jadi umpama gini, saya sholat zuhur Ustadz, tapi nanti menjelang asar, kita kehilangan kesempatan untuk meredakan kortisol kita. Coba geser ke sebelah, di grafik sebelah.
Kronik stres. Orang yang menderita kronik stres. Stres terus-menerus. Gimana grafik kortisolnya? Mohon perhatian Ibu, ini penting sekali. Jam 3 mulai kortisolnya, sekresi kortisol, mulai keluar kortisol di dalam tubuhnya. Nah, Ibu perhatikan jam 9 kortisolnya masih sangat tinggi sekali. Begitu terus sampai jam 12 harusnya kortisolnya sudah turun rendah, masih ada di posisi angka 4. Padahal yang benar tadi sudah ada di angka 3. Nih, saya tarik garisnya ya, dari yang grafik sebelah. Angka 3, sehat, masih di atas, masih di angka 4. Orang yang kronik stres. Karena di jam 12 itu dia masih di angka 4 kortisolnya, maka berturut-turut sampai jam 18, sampai jam 6 sore, kortisolnya masih ada di angka 2. Padahal, kalau sudah bisa berhasil diturunkan di jam 12, nanti di jam 18 di grafik yang sebelah yang sehat tadi, kortisolnya sudah ada di bawah angka 1 atau setidaknya 1. Ini penting sekali, Ibu. Ya, satu digit ini penting sekali. Karena nanti berkesudahan di jam 21, sulit menurunkan kortisol, masih stres, masih mikir ini, masih mikir itu, masih itu. Itu namanya kronik stres. Ibu. Harus diturunkan dari salat zuhur itu. Nah, persis di jam 12 itu ya. Ini penelitian dilakukan bukan oleh orang Islam nih, tapi betul-betul menjelaskan tentang sholat zuhur. Ada 2 grafik lagi saya hadirkan berikutnya nih. Kalau tadi kronik stres, sekarang orang dengan kronik fatigue atau rasa capek yang kronis. Jadi ada orang tuh badannya capek aja, tidur, makan tetap capek juga gitu. Itu kronik fatigue. Nah, orang kronik fatigue itu kalau kita perhatikan kortisol, jadi titik-titiknya Ibu ya, ini saya kasih lingkaran tuh ya, titik-titik kortisolnya tuh. Nah, sama juga dimulai dari jam 3, tapi di jam 9 dia masih tinggi tadi. Tahu-tahu di jam 12 kortisolnya kelewatan turun, kelebihan turunnya Ibu. Akhirnya ada di posisi 1, di digit 1. Harusnya di digit 2, turun 1 digit, terlalu turun. Nah, apa yang terjadi kepada orang ini? Kronik fatigue. Apa yang dilakukan sehingga kortisolnya turun sampai segitunya? Mereka ini orang-orang yang tidur di waktu jam 12 itu. Nah, jadi nggak boleh tidur jam 12 itu. Kalau kita tidur, kelewatan turun kortisol kita. Kelewatan turun nggak bagus juga. Jadi capek yang kronis, kelewatan alert juga tidak boleh. Karena akan menjadi kronik stres. Ini Bu, yang tepat tadi betul-betul di titik 2 sini, yaitu relax tapi sadar. Sholat tadi ya. Nah, bahayanya gini, kalau di jam 12 itu tidur ya, jadi dari pagi nih, dari selepas jam 9 tidur umpamanya, terus bablas sampai jam 2 Pak siang misalkan gitu. Di jam 18 kemungkinan besar kortisolnya masih rendah juga. Maksudnya males, capek, nggak semangat. Nah, itu kortisolnya rendah tuh. Itu bahaya itu. Nanti di jam 9 masih juga seperti itu, akan mulai lagi, terus di hari berikutnya besar kemungkinan akan terjadi seperti itu juga. Kronik fatigue namanya. Makanya bangun tidur capek, bangun tidur tapi badan masih capek gitu. Habis makan capek juga, wah pokoknya capek lah. Nah, yang grafik keempat itu kortisol burnout. Nah, ini sudah bahaya sekali nih. Ya, bahaya sekali. Ini orang bisa halusinasi, ya bisa macam-macam ini. Nah, kita perhatikan di jam 7 kortisolnya betul-betul rendah, serendah-rendahnya. Harusnya tuh paling tinggi ya, itu di angka 8 harusnya, tapi justru dia ada di angka 3 di sini, rendah sekali ya, di durasi antara jam 6 sampai jam 9. Ini bahaya betul ini. Jadi udah males-malesan luar biasa itu. Jadi sampai jam 12 terus di angka yang rendah, hampir tidak ada kortisol, hampir menyentuh level 0, dan itu berketerusan sampai jam 18 sampai jam 21. Nah, itu ya. Biasanya orang-orang yang kesehatannya memang sudah terganggu, seperti orang yang mabuk. Orang mabuk tuh gitu.
paginya tuh begini, Ibu. Kortisol itu rendah. Makanya kalau kita lihat di film-film, orang habis mabuk malamnya itu, biasanya paginya minum kopi supaya tersadar. Karena ini nih, karena kortisolnya ada di level yang sangat rendah ini. Jadi boro-boro sholat kan. Jadi yang sehat itu kembali ke awal, kortisol yang normal, sehat, tinggi, naik kortisol kita mulai dari jam 3 sudah mulai ada, paling tinggi nanti di jam 6, yaitu di matahari terbit atau waktu syuruk. Bagus banget kalau kita sholat di situ, sehingga kita menjadi tenang juga. Berturut-turut kemudian makin rendah sampai di jam 12 di titik yang, di poin yang tengah-tengah. Tidak juga terlalu rendah, artinya tidak tidur, tidak juga lewat, artinya betul-betul kita rileks. Ya, kalau lewat bahaya, chronic stress ini. Kalau terlalu rendah juga bahaya, namanya chronic fatigue. Ya, sampai-sampai nanti jadi burnout, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang terjadi kepada tubuh kita. Kembali tadi, sholat zuhur, Allah katakan di awal surat 17 ayat 78 tadi yang dibacakan, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat di matahari tergelincir tadi. Tujuannya apa? Rupanya luar biasa, ibu-ibu. Ya, rahasia di balik itu. Jadi karena kalau orang tanya, kenapa kamu Islam dulu? Saya langsung jawab, karena cuma di Islam ada sholat yang ditentukan waktunya. Gitu ya. Kan kalau kita pikir gini, ibu-ibu ya, harusnya sholat tuh bisa dirapel aja kayak orang-orang lain. Dirapel aja nanti akhir weekend. jadi kan efektif kan, 5 kali sholat kali 7 hari umpamanya. Ya udah kita gabung aja nanti di weekend hari Minggu misalkan 2 jam 3 jam sholat gitu ya. Kan lebih efektif loh. Rupanya rahasia di balik itu adalah untuk diri kita sendiri. Oke, ini kita masih bicara soal badan. Nanti berikutnya kita bicara soal jiwa tadi ya. Sekarang sholat asar. Sholat asar, ibu-ibu, kira-kira jam 15.30-an. Ya, ini rata-rata ya. Ini luar biasa. Jadi, mulai dari 14.30 kira-kira, 14.30-an, atau mungkin 14 lah. Ini kan angka ini sebetulnya dibuat memperkirakan average rata-rata ya, jam 14 itu. Koordinasi tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu lagi sangat bagus, best coordination tubuh kita ini. Maka itu penting bagi kita, kalau sudah jam 2 siang, sebaiknya jangan tidur. Karena kalau kita tidur, kita melewatkan kesempatan di mana tubuh kita ini sedang, koordinasinya sedang yang paling tinggi-tingginya, bagus-bagusnya. Sampai nanti di jam 15.30, fastest reaction time. Ini waktu yang paling cepat bereaksi segala anatomi tubuh kita, otak kita bereaksi kepada jantung kita, memberikan reaksi kepada seluruh tubuh kita. Itu yang paling cepat adalah jam asar. Ibu-ibu. Maka di situ kita butuh sholat. Merilekskan, menenangkan, kemudian kita fokus, konsentrasi gitu, sholat itu, supaya tadi hasilnya bagus. Apalagi kalau tidur setelah asar, wah itu luar biasa. Jam 17 ini, ya jam 17 itu waktu kardiovaskular kita itu atau jantung kita itu efisiensinya tertinggi dan muscle-nya itu atau ototnya itu sedang paling kuatnya di situ. Jadi kalau kita bawa tidur ini di sini nih, mulai dari jam 2 sampai maghrib, tadi kalau kita bawa tidur berarti ibarat mobil yang lagi melaju kencang di jalan tol 150, tahu-tahu kita matiin seketika, wah, rusaknya kayak apa itu? Apalagi kalau tidurnya itu ngadep kiri, menekan jantung ya di jam-jam segini nih, sore ini, wah ini bahaya betul. Maka itu jangan tidur di waktu asar sampai dengan waktu maghrib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita disuruh bangun oleh Allah, suruh sholat asar. Suruh sholat asar. Terus kita jaga sampai maghrib, jangan tidur. Kemudian sholat maghrib. Sekarang jam 18 ya. Rupanya jam 18 ini ada gambarnya nih, Bu. Jam 18 ya. Itu highest blood pressure. Ini dari 24 jam waktu hidup kita, jam biologis kita. Jam 18 kira-kira terbenamnya matahari, more or less, lebih atau kurang, itulah waktu ketika
blood pressure, tekanan darah kita paling tinggi selama 24 jam. Jadi betul-betul kalau orang tidur waktu maghrib ini bahaya sekali. Bahaya sekali, Ibu. Karena tekanan darahnya itu paling tinggi itu waktu ini. Ya, jadi kalau orang tidur nggak sholat maghrib, apalagi kemudian sampai isya nih jam 19 itu, kenapa kita sholat di situ? Karena temperatur dalam tubuh kita, organ tubuh kita itu temperaturnya sedang paling tingginya itu jam 19. Ini saya lingkari itu di situ 19. Jadi kalau kita bawa tidur nih dari maghrib tidur sampai isya, bablas sholat maghrib, bablas sholat isya, tahu-tahu bangun jam 8 umpamanya langsung makan, apalagi makannya kolesterol, wah luar biasa. 3 kali lipat tuh. Pertama, blood pressure-nya tinggi jam 18, yang kedua, temperatur organ tubuhnya sedang tinggi-tingginya, sedang naik-naiknya, tahu-tahu makannya kolesterol lagi yang sangat tinggi, misalkan nasi padang umpamanya gitu ya, ada santannya, ada ininya. Wah, ini luar biasa, Ibu. Betul-betul dihajar betul itu badannya itu. Nah, dengan tadi itu. Bagus kalau kita kemudian sholat maghrib, ya, merendahkan blood pressure kita lewat apa? Lewat wudunya yang rapi, sholatnya yang tenang, sujudnya mengalirkan darah ke prefrontal cortex kita yang depan ini. Kemudian terus kita ngaji, tidak tidur, jaga tidak tidur sampai isya. Di isya kita sholat, merendahkan menurunkan temperatur tubuh kita juga lewat wudu, lewat sholat, lewat tenang gitu ya. Nah setelah itu semua baru kita makan setelah sholat isya, itu bagus sekali. Setelah itu kita bersiap untuk tidur, sudah temperatur tubuh kita sudah turun. Karena temperatur tubuh sudah turun lewat sholat maghrib, lewat sholat isya tadi, maka tidur kita juga berkualitas, Ibu yang dirahmati Allah. Berkualitas. Terus sampai kemudian sholat subuh, Quran al-Fajr. Tadi Allah katakan Quran al-Fajr itu coverage waktunya, durasi waktunya paling panjang itu. Quran al-Fajr. Bukan hanya sholat subuh 2 rakaat saja, bukan. Awas, orang sering keliru. Habis sholat subuh 2 rakaat, tidur sampai pagi. Wah, repot itu Ibu-Ibu. Allah katakan Quran al-Fajr, artinya apa? Dari kira-kira 4.30 waktunya, itu kan sholat subuh sekitar 4.30 nih ya, dikira sendiri ya. Sampai waktu fajar sampai mana? Sampai terbitnya matahari, kira-kira waktu syuruk. Jam 6.55 lah, jam 7 lah. Nih, jam 6.45 kalau di sini tuh. Ya, kira-kira waktu syuruk lah kalau ini kan bahasa mereka kan bahasa jam. Kalau bahasa kita tuh sudah ditetapkan sholat syuruk, habis itu sholat duha, habis itu sholat zuhur, kan gitu kan. Nah, syuruk sama duha ini kan sunnah, gitu kan. Kemudian sholat asar. Di antara sholat zuhur itu bahkan kalau kita perhatikan ada sholat sunnah rawatib yang paling banyak, sebelum dan sesudah ada. Qobliyah dan ba'diyahnya ada. Kenapa? Emang butuh banget kita tuh nurunin kortisol itu di sholat zuhur itu. Baru kemudian sholat asar ada ba'diyah, ada qobliyahnya. Kemudian sholat maghrib ya ada qobliyahnya. Sholat isya ada ba'diyahnya. Nah, kemudian sholat subuh. Sholat subuh bukan cuma 5 menit itu saja. Kita harus jaga waktu kita sampai dengan syuruk, tidak tidur, dan menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Baca Quran kah, ngaji kah, dengarkan tadabur kah, dengarkan kajian kah, gitu. Ya, gitu. Kenapa bahaya tidur di waktu subuh ini, waktu fajar ya, waktu fajar ini? Pertama, Ibu. Jadi jam 4.30 tadi, ya ini saya lingkari ya, jam 4.30, lowest body temperature dari 24 jam biological clock kita, waktu terendah temperatur tubuh kita, kalau tadi tertinggi di isya ya, kalau yang terendah di mana? Itu ketika waktu subuh atau fajar. Persis kira-kira 4.30 di situ. Jadi bayangkan orang organ tubuhnya di dalam itu temperaturnya rendah. Tahu-tahu dia tidur. Tidur itu kan menambah rendah lagi. Tidurnya pakai AC lagi. Misalkan gitu ya. Tambah dingin lagi. Makanya banyak terjadi stroke. Itu Ibu-ibu, ya kan darah ini kan cair kan. Darah ini kan cair dia itu. Bayangkan kalau air itu kita taruh di freezer, kan lama-lama beku dia.
beku. Nah, begitulah kira-kira sederhananya aliran darah di otak kita ini. Waktu subuh tidur, lowest body temperature, tahu-tahu pakai AC lagi misalkan tidur terus bablas, ya kemungkinan besar stroke. Tunggu kapan lemahnya aja tuh, badannya ya. Kenapa? Karena sudah ada yang menggumpal nanti di darahnya, ditambah lagi lemak dan lain sebagainya. Orang bilang gini, itu penyumbatan pembuluh darah karena lemak. Lemak iya, tapi lemak itu kalau dibakar cair, Bu. Dia kalau terbakar dia nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kan karena dia membeku, makanya dia jadi keras kan gitu. Nah, salah satu yang membuat beku tentu saja lowest body temperature ini jam 4.30, jadi pantang betul subuh itu tidur, pantang betul. Nah, ditambah lagi ibu-ibu, jam 6.45 nanti, kira-kira di waktu syuruk itu ya, jadi kalau orang tidur dari subuh terus, bablas dia tidur sampai waktu syuruk itu, wah bahayanya double-double itu. Karena di jam 6.45 kira-kira waktu syuruk kita sekarang berapa ya? 6.55 kalau salah. Ini more or less ya, sekali lagi ya, tidak tepat benar-benar segitu ya. Tapi kira-kira di waktu bahasa kita syuruk, itu sharpest rise in blood pressure. Dari yang tadinya rendah blood pressure, naik tinggi, betul-betul langsung, itu ya paling tajam naiknya itu ya di jam 6.45 ini. Makanya kita di situ ada sholat syuruk, sunnah tambahan bagi kita. Bagus sekali, wudhu kita yang rapi, yang enak. Kalau masih ada wudhu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, sujud. Yang lama, yang enak, sujudnya, rukuknya gitu ya. Untuk membantu agar sharpest rise in blood pressure ini bisa kita lalui dengan enak, dengan smooth. Nah, gitu ya. Tapi bayangkan kalau orang subuhnya tidur, bablas sampai waktu syuruk. Wah, double-double itu. Nah, ketika dia tidur itu, tadi temperatur tubuhnya rendah, tidur pakai AC sampai jam 6.45 gitu, jam 6.55 naik tekanan darah tiba-tiba, wah bisa stroke ya, tersumbat pembuluh darahnya. Kan pembuluh darah kecil sekali itu di otak kita itu ya, sedikit aja dia membeku sudah selesai, akhirnya jadinya mohon maaf ya stroke ibu-ibu. Itu ada penelitiannya, stroke itu rata-rata 90% orang terkena stroke itu mulai dari jam 3 ke bawah, jam 3 malam ke bawah gitu ya. Ada lagi yang mengatakan jam 2 malam ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan circadian rhythm, kita sekarang paham kenapa terjadi seperti itu di jam-jam tersebut, Ibu-ibu. Nah, jadi inilah kenapa sholat itu ada mauqutnya tadi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr tadi. Dan dengan bangga kita mengatakan, yang punya ini cuma Islam. Itu kenapa saya Islam itu, kenapa kita jadi Muslim itu ini yang utama ini. Tidak ada lagi di yang lain, agama lain tidak ada lagi. Gitu ya. Makanya pasti Islam yang benar sudah nggak ada lagi yang lain. Kenapa? Pasti yang menciptakan tubuh kita, karena di tubuh kita ada jam biologis, dan yang menciptakan matahari, bulan, waktu fajar, karena itu juga jam yang nyambung ke tubuh kita ini, pasti dia juga lah yang menetapkan syariat sholat seperti yang kita sekarang ini lakukan. Jadi dia yang punya semua. Berarti kita ada di agama yang benar. Nah, itu maksudnya, itu keyakinan itu di situ, Ibu-ibu. Ya, dasarnya itu. Keyakinan itu. Jadi yakin sudah 100%, nggak ada keraguan lagi. Karena tadi, pasti Allah juga. Pasti dia yang memiliki ini, syariat ini. Gitu ya. Nah, itu satu, kepada tubuh, badan ya. Pada badan. Sekarang kepada jiwa. Sholat juga luar biasa. Ya, kalau sholat kita khusyuk, nah, istilahnya khusyuk, kalau tadi, misalkan kita sholat tapi nggak khusyuk, cuma sekedar sholat aja gitu ya. Sudah ada dampaknya juga sih, gitu kan. Walaupun nilainya tidak sepenuh kalau sholatnya khusyuk, gitu kan. Jadi kalau sholat khusyuk ditinjau dari tubuh kita, dari hasilnya kepada tubuh kita, ada hormonal disruption di situ. Nah, maksudnya gini, Bu. Sholat itu sebenarnya happy. Karena apa? Karena ketemu Allah, pengen ketemu Allah gitu ya. Jadi happy-nya itu mesti lebih gede daripada khawatirnya. Ada khawatirnya pasti, peringatan nih ya, ini kan peringatan. Tapi jangan takutnya itu jangan melebihi happy-nya.
optimisnya, jangan. Salah itu. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran, kabar gembira disebut lebih dulu tuh 6 kali, peringatan disebut lebih dulu tuh 2 kali. Ini maksudnya Allah ingin bilang ke kita, hei, kamu tuh kalau kembali kepada saya, mestinya gembiranya 4 kali lipat daripada khawatirnya. Takutnya iya kita pasti belum, waduh amal saya belum cukup Ustadz, ini betul. Tapi jangan sampai kebablasan itu takutnya. Mesti kita senang dong ketemu Allah deh. Ya, kembali kepada Allah tuh. Ya, kenapa? Karena di sini kan kita nggak bisa selama-lamanya, Ibu-ibu. Ya kan? Usia sudah segini nih, sudah nanti, makanya kalau ada yang ulang tahun, tolong jangan didoakan panjang umur saja, jangan. Tambahin panjang umur dalam taat kepada Allah lagi tuh. Kalau panjang umur saja nggak enak. Panjang umur tuh apa? Nggak bisa kena angin dikit masuk angin. Makan durian udah nggak bisa lagi. Makan ini kan nggak enak. Tapi kalau taat kepada Allah enak. Jadi kalau ada yang ulang tahun, doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah, itu baru top. Gitu ya. Nah, Ibu-ibu, jadi harusnya bahagianya, gembiranya lebih-lebih berlimpah daripada takutnya. Maksudnya kalau kita bisa sholat yang seperti ini, itu menghasilkan hormon oksitosin. Dan dasarnya dari jiwa tadi ya, dari khusyuk tadi, khusyuknya akan menghasilkan hormon oksitosin. Nih, saya tampilkan di sini hasil penelitian juga. 12 cara menghasilkan atau mengambil atau mendapatkan hormon oksitosin. Kita perhatikan ini sholat nih mencakup gitu ya. Pertama, meaningful conversation. Ini kan khusyuk kan? Orang khusyuk itu syaratnya itu bacaan yang dibaca tuh dia tahu. Walaupun mungkin kalau bacaan surat-surat yang dibacakan mungkin nggak bisa tahu semualah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi setidaknya Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lainnya itu kita tahu apa sih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, apa sih artinya itu? Lah itu mesti tahu itu. Nah, maka meaningful conversation kan kita conversation sama Allah tuh. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Gitu. Demikian pula bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah itu terjadi dalam riwayat pada Isra Mi'raj misalkan. Ya, Rasulullah menyampaikan salam itu kepada Allah di Sidratil Muntaha. Ya, itu kita replikasi, kita ulang kalimat itu. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ya dalam berbagai hadis sahih itu kata Allah, ini untuk hamba saya, ini untuk saya, nah gitu. Oke, jadi meaningful conversation itu oksitosin. Nah, jadi ini sholat khusyuk ya. Yang kedua, dalam sholat khusyuk itu ada gratitude meditation. Gratitude, rasa syukur, senang, gembira, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu baru sholat khusyuk itu, Ibu. Dan hasilnya oksitosin melimpah. Hormon oksitosin kepada kita. Nanti kita buka apa pentingnya oksitosin ini. Ya. Berikutnya, ini spend time with friends, family, gitu ya. Kalau di sana ada pet juga, ada apa binatang peliharaan. Kalau kita kan kita menyorotinya dari sholatnya. Apalagi kalau sholat berjamaah ya dengan keluarga. Kalau ibu-ibu mungkin, kalau bapak ke masjid, ketemu teman-teman, salaman, apa kabar, assalamualaikum, gimana kabar pak? Nah, itu jabat tangan, itu oksitosin itu, spending time itu ya dengan keluarga, dengan family, ya dengan friends. Yang berikutnya, nah ini mendengarkan nada yang kita sukai. Dalam hal ini nada itu ya bacaan sholat tadi. Kalau kita sholat, misalkan bacaan imamnya kok enak bacanya gitu ya, kan enak dengarnya. Itu oksitosin tuh, Bu. Oksitosin tuh mengalir dalam tubuh kita. Nah, ini sekarang pentingnya hormon oksitosin ini luar biasa. Oksitosin itu dahsyat sekali, Bu. Dibutuhkan hampir seluruh organ di dalam tubuh kita. Ini yang gambar garis hijau ini semua oksitosin nih. Pertama sekali yang sangat membutuhkan oksitosin itu jantung. Ibu-ibu. Jantung tuh biar sehat bukan cuma makan yang sehat, nutrisi itu juga, tapi hormon oksitosin ini penting sekali.
Jadi kalau kita jaga sholat khusyuk, jantung kita sehat. Jantung kita sehat karena oksitosin mengalir ke tubuh kita. Yang kedua usus, pencernaan maksudnya. Nanti terkhusus ada hormon berikutnya yang juga berasal dari sholat khusyuk, yaitu serotonin pada usus gitu ya. Kemudian kelenjar gonad atau reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Ovarium kalau di perempuan, testis kalau di laki-laki. Ya. Kemudian berikutnya kelenjar adrenal gitu ya, atau ginjal. Ginjal atasnya ada kelenjar adrenal. Kedua-duanya itu membutuhkan hormon oksitosin. Demikian pula pankreas, Ibu. Lah ini nih penyakit banyak kita sekarang ini. Pankreas itu menghasilkan hormon namanya insulin. Kalau insulinnya kelebihan atau kekurangan, berarti glikogennya atau glukosanya tadi bisa tidak seimbang, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Diabetes tipe 1 atau tipe 2. Asalnya untuk menyehatkan pankreas butuh hormon oksitosin. Oksitosin dihasilkan dari sholat yang khusyuk, prayer, gratitude, bahagia, senang tadi itu ya. Dan kelenjar timus dan lain sebagainya. Ibu ya. Demikian pula kalau di tubuh wanita ada kelenjar menyusui atau di dadanya. Oksitosin. Jadi penting sekali, maka itu menyusui itu, mohon maaf ya kalau ada mungkin anak-anak kita misalkan baru melahirkan bayi misalkan. Nah, kalau air susunya sulit keluar, nah itu butuh oksitosin dia tuh. Nah, supaya air susunya mudah mengalir. Oke, sekarang yang kedua, hormon yang kedua ketika seseorang sholat khusyuk. Namanya serotonin, nih digambar. Serotonin itu dihasilkan dari meditasi. Nah, kalau bahasa orang sono meditasi, bahasa kita tuh sholat khusyuk kan. Bukan sekedar sholat ya, tapi khusyuknya itu kan meditasi sebenarnya. Ya, merenungi gitu ya, merasakan itu meditasi. Berikutnya ini daily regime atau kebiasaan tiap hari. Jadi kalau kita jaga sholat tiap hari itu, misalkan ibu-ibu, saya mau jaga sholat tepat waktu misalkan gitu. Dimanapun pengen sholat tepat waktu. Kalau ibu jaga itu bayarannya besar dan itu untuk ibu sendiri, yaitu apa? Hormon serotonin mengalir. Gitu. Jadi kalau lagi jalan, umpamanya kayaknya udah azan zuhur nih, berhenti dulu deh sholat. Itu jangan dipikir repot ntar aja lah, jangan, enggak. Hormon serotoninnya mengalir loh, Ibu. Dan itu untuk ibu sendiri. Nah, belum lagi tadi ya, kalau sholat di awal waktu tadi untuk meredakan kortisol di level yang paling tepat. Nah, tadi itu kalau ditunggu sampai akhir asar sudah kelewatan, momentumnya itu sudah kelewatan. Berikutnya ya, hormon serotonin tadi, physical activity. Nah, jadi makanya sholat itu harus tumakninah, berdirinya tumakninah, rukunya tumakninah, sujudnya tumakninah. Gimana kalau orang yang sudah sholatnya duduk, Ustadz? Ya itu kan rukhsah. Sholat itu aslinya diri, ibu-ibu. Tadi surat ke-17 ayat 78, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, diri, kemudian ruku, sujud, duduk, diri lagi. Aslinya begitu. Kalau tidak bisa, ada rukhsah, ya ada keringanan gitu ya. Berikutnya terpapar matahari, ya itu juga hormon serotonin, ya terutama ketika sholat zuhur dan sholat asar ini. Nah, kalau tadi hormon oksitosin itu banyak ya kepada hampir seluruh organ tubuh kita, jantung semua, kelenjar gonad, pankreas gitu semuanya. Nah, kalau serotonin ini terkhusus kepada usus kita, gut ya, GUT ya maksudnya. Gut atau usus itu punya koneksi langsung kepada otak dan ada garis sambungnya. Yang menentukan adalah hormon serotonin. Nah, ini dulu. Jadi sehatnya usus itu bukan cuma minum Yakult saja, Yakult juga sih bisa, oke. Tapi justru ini nih, sholat khusyuk, terus jaga di awal waktu tadi ya. Sholatnya tumakninah, ya gerakannya gitu, itu serotonin mengalir dan itu untuk kesehatan usus kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda itu, sakit perut itu bisa dituntaskan dengan sholat gitu ya. Nah, dari sinilah kita tahu sholat yang khusyuk gitu, sholat yang benar, rukuknya benar, lurus, tumakninah, kan itu juga selain khusyuknya juga ketarik gitu ya usus kita. Demikian pula sujudnya gitu-gitu ya.
Sekarang kita tahu tambahannya yaitu hormon serotonin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, ini nggak usah. Jadi ibu-ibu, inilah alasan pertama kenapa kalau orang tanya saya, Doni, kamu kenapa Islam? Kenapa saya menjadi Muslim? Oke, orang tua saya Muslim, tapi itu alasan terakhir lah. Bukan berarti saya nggak bersyukur ya. Bukan berarti saya nggak bersyukur. Tapi reasonnya itu sekarang membuat yakinnya itu, wah, bener-bener lah sampai maksimal gitu ya. Karena memang betul-betul tidak ada lagi agama yang seperti ini. Inilah yang benar. Inilah yang benar. Buktinya betul-betul akurat. Allah katakan itu tadi surah 17-78 tadi, liduluki syamsi, matahari, ila ghasakil lail, malam ketika gelap gitu ya, dan Quran al-Fajr. Rupanya semuanya termaktub di situ, cocok betul-betul dengan jam biologis kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak kita lakukan, dampaknya juga untuk kita. Jadi yakin betul saya bahwa Dia yang menciptakan saya, Dia juga yang menciptakan alam semesta ini, matahari, bulan, dan tadi waktu fajar, Dia jugalah yang memiliki syariat agama ini. Kita betul-betul sudah ada di jalan yang lurus, jalan yang benar, agama yang benar. Nah, setelah kita membuka ini, inilah ilmu dan paham tadi. Ya, ilmu dan paham. Akhirnya menghadirkan yakin. Dari situ tinggal kita bawa menjadi keimanan. Yakin ini, ibu-ibu. Karena tadi, derajat yakinnya yang kuat. Insya Allah. Oke, saya pikir itu saja di pertemuan kali ini. Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, saya kembalikan kepada Bu Moderator, Bu Nur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair katsiran untuk Ustadz Doni yang telah menyampaikan tausiahnya sungguh menarik. Sehingga kita tahu alasan kenapa kita menjadi seorang Muslim. Mudah-mudahan kita menjadi Muslim yang benar-benar sesuai dengan harapan yang tadi Ustadz sampaikan. Amin. Amin. Sekarang mari kami persilahkan kepada uti-uti yang mau bertanya. Silakan, monggo. Saya mau nanya Mbak Nur. Monggo Mbak Hani, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, setahu saya kan ada waktu tidur siangnya Nabi Muhammad. Yeah. Itu ya, pertama itu. Yang kedua, tentang orang-orang yang sakit ya, kebanyakan yang sudah di rumah sakit, yang tidur, yang maksudnya waktu-waktunya tuh tidurnya jadi sembarangan kan. Padahal kalau menurut jam tubuh ini kan, apakah kita bisa maksimalkan untuk orang yang sakit itu, walaupun dia tetap ada rukhsah nggak bisa bangun ya, tapi waktu-waktunya misalkan tepat ya, waktu sholatnya tepat, terus nggak tidur di sembarang waktu seperti tadi yang Ustadz sampaikan, apakah itu bisa membantu gitu ya untuk supaya hormonnya tadi lebih baik lagi dan bisa menambah kesehatannya gitu. Itu pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Hani. Baik, saya langsung jawab ya Bu Nur. Jadi silakan. betul sekali ada namanya tidur qailullah. Nah, kalau kita perhatikan kembali ke layar, tidur qailullah itu memang tepat sekali sunnah Nabi ini. Yaitu tidur qailullah itu ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, kira-kira 45 menit sebelum azan zuhur. Tidur di situ. Pendapat kedua, kira-kira 45 menit atau sampai mungkin 60 menit setelah sholat zuhur. Kedua-duanya ini kalau kita perhatikan ibu-ibu, ya, dalam waktu itu, ini betul-betul menambah kemampuan kita untuk menurunkan kortisol di derajat yang tepat. Nah, cuma jangan kebablasan tidurnya, 45 menit aja atau 60 menit paling top dari sebelum zuhur. Nih di sini. Agar kortisol yang tadi sangat tinggi tadi, bisa langsung kita turunkan dengan bantuan tidur tadi. Baru kemudian sholat zuhur kita, nah setelah itu cukup gitu ya. Atau kalau mau tidur lagi tapi tidak boleh lebih dari jam 2. Kenapa jam 2? Karena jam 2 tadi ada base coordination organ tubuh kita. Maka itu tidur qailullah itu tidak lama-lama. Hanya 60 menit maksimal atau 45 menit dari waktu itu. Kira-kira persis jam 2 lah kira-kira itu. Jam 2 itu batasnya itu. Justru disitulah kita harus bangun dan kemudian melakukan aktivitas. Jadi jangan sampai bablas tidurnya, salah
tidur siang loh. Ini orang Jepang itu mempraktekkan ini, Bu. Qailullah ini dia. Tidur sebelum tengah hari atau sesudah tengah hari sedikit, tapi nggak lama-lama. Bahkan ada kantor-kantor di Jepang itu yang mewajibkan tidur. Ya, habis makan siang tidur, tapi nggak lama-lama, 45 menit, 60 menit, persis kayak gini. Nah, itulah qailullah, gitu ya. Oke, yang kedua, pertanyaan Bu Hani tadi, gimana kalau orang sakit? Nah, tentu pertama kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama itu rukhsah, keringanan, karena dia sakit maka dia tidur di waktu itu. Ya sudah. Tapi kalau kita melihat dari sisi sebaliknya, justru ada peluang untuk kita memperbaiki sakitnya orang tersebut atau sakitnya tubuh kita lah, katakanlah kita misalkan kita lagi sakit, mau bawaannya tidur mulu kan. Nah, justru ada peluang kita untuk memperbaiki secara lebih cepat recovery tubuh kita itu dengan mengikuti maunya si badan itu. Gitu maksud saya. Jadi misalkan tadi subuh sudah pasti jangan tidur lah kalau bisa walaupun sakit gitu ya. Nah, kemudian maghrib sudah pasti jangan tidur lah. Kalau waktu-waktu yang lain oke lah, kebablasan nggak apa-apa lah. Tapi kalau maghrib tadi highest blood pressure, kemudian lowest body temperature, nah itu justru mempersulit sembuh, memperlama gitu ya. Kalau kita jaga di situ, justru hormon kortisol, hormon-hormon yang lain itu testosteron yang berlebihan tadi bisa kita tekan gitu ya. Jadi sebetulnya itu peluang untuk kita sembuh lebih cepat sebenarnya. Tapi gimana kalau sudah pikun? Ya kalau sudah pikun ya memang sudahlah kita berikan rukhsahnya. Cuma kalau bisa di waktu-waktu yang sangat sakral, dua waktu, ya ini maghrib dan subuh itu kalau bisa jangan tidur karena bahayanya double-double di situ. Demikian kira-kira Bu Hadi. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya. Silakan uti-uti yang lain yang mau menyampaikan pertanyaannya. Saya Ustaz, Monggo mau Mbak Dia. bertanya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sebenarnya nggak terlalu ini karena saya pikir ini bagus, tapi saya pikir tadi terlalu cepat ya, jadi saya mungkin harus benar-benar merangkumnya lagi, Ustaz. Cuma yang saya lihat di Al-Quran itu ada perkataan sholat itu dengan menggunakan kata waw. Kayak misalnya di surat Al-Baqarah itu sholatnya itu pakai waw ya. Dengan sholat yang tadi Ustaz bilang kan tidak pakai waw. Itu apa ada perbedaan, Ustaz, itu antara sholat itu? Ya, gitu aja, Ustaz. Terima kasih. Iya, jadi sholat tanpa ada wawu itu mufrad atau membicarakan tentang sholatnya itu sendiri. Jadi sholatnya itu sendiri. Nah, tapi kalau sholat kan harusnya bacaannya sholawat kan? Panjang. Tapi dibacanya panjang. Sholat itu artinya sholat. Nah, merujuk kepada sholat asar, sholat zuhur, sholat ini gitu. Nah, jadi sholat di jamak, bukan jamak dalam artinya digabungkan ya, tapi apa istilahnya lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Lebih dari satu. Dengan memakai waw tadi itu, dengan memakai waw. Iya, yang memakai waw itu jamak, maksudnya lebih dari satu. Maksudnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib gitu. Tapi kalau sholat saja, nah itu adalah perilaku sholatnya itu dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi satu waktu gitu ya jadinya. Satu waktu juga, maksudnya sholat secara apa sih istilahnya, secara apa ya? Namanya misalkan itu ngapain sih orang? Itu sholat. Nah, itu sholat, itu tuh sholat. Tapi kalau tadi kamu sholat, sekarang sholat. Sudah berapa kali sholat? 2 atau 3 kali sholat. Nah, itu sholat panjang. Gitu. Jadi perbedaannya di situ ya, Ustaz ya. Soalnya kan ada dua perkataan begitu, dua jenis ini yang kalau kita nggak tahu maknakannya, tahu di mana itu letak bedanya gitu kan. Itu ya, betul. Syukran Ustaz. Itu aja. Ya. Monggo uti-uti yang lain atau saya baca ada chat Eka dari Mbak Ani ya. Ini ada pertanyaan Ustadz di chat dari Ibu Ani Rudi. Bagaimana mensiasati makan pada waktu buka puasa? Kan Ustadz tadi mengatakan bahwa sebaiknya setelah sholat Isya baru kita makan. Sedangkan pada saat buka puasa kan kita langsung kadang-kadang langsung makan kan begitu. Bagaimana mensiasatinya, Ustadz? Monggo.
Iya, makanya sunahnya itu buka puasa jangan makan dulu, ibu-ibu. Sunahnya itu makan yang manis, yang artinya yang menambah glikogen sedikit, kemudian sholat ya, sampai isya, baru nanti setelah itu makan. Itu sunahnya kan gitu. Makanya orang yang langsung makan itu bahaya tuh. Nah, pertama ususnya belum siap karena glikogennya tadi belum cukup. Demikian pula hormon insulinnya juga belum disiapkan untuk bekerja, tahu-tahu dia makan. Apalagi makan Kaget ya. nasi. Oh, nasi itu kan glukosa, glikogen. Nanti pankreasnya belum siap mengeluarkan insulin. Nah, repot sekali itu, bahaya. Makanya jangan makan dulu. Jangan makan dulu langsung gitu kalau pas buka puasa, tapi tunda dulu setidak-tidaknya, oke lah. Sampai beberapa setengah jam lah umpamanya gitu ya, nggak sampai sholat isya juga nggak apa-apa lah gitu. Kalau udah lihat kan susah ya bukan puasa gitu. Tapi yang jelas jangan langsung, ibu. Kalau langsung itu bahaya sekali. Ya, maka itu tadi sunnahnya adalah menunda dulu, buka yang kecil dulu, namanya takjil. Nah, itu kalau orang Indonesia takjilnya lontong sih ya, lontong itu berat juga sebenarnya. Lontong sama pakai gorengan, bakwan Ustaz. lagi. Lontong sama gorengan, Ustaz. Iya, lontong gorengan pakai sambal kacang. Itu mah sebenarnya bukan takjil itu ya. Saya takjil itu Kayak ya, makanan berat. makanan berat itu lontong itu. Takjil itu ya kurma gitu kan, buah, fruktosa gitu, untuk membangkitkan kita, pankreas kita, supaya insulin sudah siap, ini kita tunggu berapa jam, setengah jam kira-kira, atau lebih bagus lagi setelah isya baru kita makan gitu. Kira Tata orang Sumatera langsung makan, Ustaz. Iya, Kita dan Bu Eka itu kamu Ya. udah bertanya. Iya, Ini kayak silakan. Bu Eka dulu Bu. Iya. nyambung Mak tentang makan, Ustaz. Mbak itu Enggak, ini masih nyambung sedikit tentang makan. Iya. Siapa? Mbak Eka. Iya. Monggo silakan Mbak Eka. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tuh senangnya ikut kajian Ustadz tuh selalu Ustadz rajin baca jurnal. Jadi kita selalu kontekstual kehidupan sehari-hari dengan Al-Quran, membumikan Al-Quran kan. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan kita akan menghadapi sekian 50 hari lagi kita akan Ramadan ya Ustadz ya. Iya, nah kita harus memaksimalkan kegiatan Ramadan khususnya bagi yang nanti insya Allah akan umroh dan iktikaf di Masjidil Haram. Kan sayang kalau di Masjidil Haram biasanya kan kita akan maksimalkan waktu di masjid ya Ustadz. Nah ini saya lagi memikirkan bagaimana tidurnya gitu ya. Jadi melihat skema yang tadi yang Ustadz tampilkan. Jadi berarti bagusnya tidur itu jam berapa gitu? Karena kan kalau saya ngitung-ngitung Ustadz ya, pagi paling kita keluar dari masjid baru bisa setelah kita sholat duha. Jam 7 berarti kan paling cepat sholat duha itu kan jam 7. Berarti 7:30 lah kita baru balik ke hotel, mandi, tidur gitu kan, sampai 11:30 berarti tidur kita cuma 4 jam. Problemnya yang terjadi pada saya nih Ustadz, ternyata setelah tua ini kalau saya kurang tidur itu tensi saya naik Ustadz. Tensi saya tinggi, jadi harus cukup gitu. Selama ini sih kalau 5 jam saja selama itu tidur kita lelap gitu Ustadz. Kalau tidurnya lelap gitu kita alhamdulillah cukup, nggak perlu pengen tidur siang lagi gitu. Nah kalau misalnya kita seperti itu gitu, jadi kita programkan 7:30 sampai 11:30 kan 4 jam. Kemudian kan setelah itu paling kita kegiatan udah di hotel ya kan. Nah baru biasanya dulu nih pengalaman saya berangkat ke masjid itu jam menjelang asar jam 3 sore. Nah itu sampai di masjid sampai 7:30. Nah tidur di masjid itu kan kita cuma setelah tarawih, kemudian tidur sebentar baru nanti qiyamul lail kan. Tuh di masjid kan kita cuma tidur ayam ya Ustadz ya. Nah itu gimana ya ininya pengaturannya supaya umroh kita, itikaf kita maksimal gitu. Nah, berkaitan dengan ini tadi saya senang banget nih dapat
dapat apa namanya chart ini gitu. Iya, iya. Baik. Oke. Iya. Terima kasih Bu Eka. Jadi yang pertama memang tidur itu harus berkualitas. Berkualitasnya lelapnya itu Bu. Jadi yang tadi Ibu sebut tidur di antara sholat tarawih ke sholat qiyamul lail itu kuncinya tuh di situ tuh. Maka itu saya besok insya Allah saya berangkat umroh. Saya sampaikan kepada jamaah saya pribadi, kalau umroh ini saya bawa melatonin, kapsul melatonin, atau kalau yang herbal ada namanya Antangin Good Night misalkan ya. Itu jadi semacam obat tidur, tapi jangan yang pasaran yang seperti lelap itu, jangan yang herbal. Jadi begitu nyampe di Mekah, di Madinah atau Mekah di hari pertama itu kan circadian rhythm kita masih harus menyesuaikan kan. Sementara waktu kita cuma 11 atau 12 hari, cepat gitu. Jadi biasanya kan kita akan menyesuaikan setelah 2-3 hari. Jadi 2-3 hari itu sebetulnya sangat menentukan untuk kita lemes atau enggak di seterusnya. Gitu. Jadi tidur malam pertama itu kalau saya pengen memaksimalkan sehingga besok pagi bangunnya itu benar-benar kayak saya tidur malam di sini gitu. Nah, gitu. Jadi maksud saya kuncinya tadi tuh sebetulnya pada saat tidur di masjid itu, Bu. Ya, kalau memang memungkinkan umpamanya tidur umpamanya ini alternatif saja. Umpamanya misalkan Ibu hotelnya dekat dengan masjid, misalnya jalan dia. Habis tarawih pulang aja supaya tidurnya maksimal, langsung tidur. Nanti bangun lagi setelah akan berangkat ke qiyamul lail. Atau kalau sayang tepatnya, Ustaz. Nah, oke. Kalau umpamanya begitu, yang kedua berarti kita cari cara supaya tidurnya lelap di situ, di saat itu. Jangan tidur ayam. Tapi kan tempatnya begitu. Nah, itu tadi alternatifnya, pilihannya 2 tadi. Apakah kita akan ke sana atau yang penting tidurnya lelap. Sedikit di masa itu cukup. Ditambah nanti di qailullah kita sebelum zuhur atau sesudah zuhur sedikit. Nah, itu sudah mencukupi, cuma menggeser aja nih. Cuma kualitasnya yang mesti kita perhatikan. Kalau Ibu perlu, misalkan ya, ini saran saya, misalkan bisa ditambah dengan kapsul melatonin tadi, yang tentu saja yang ini ya, yang substance-nya itu betul-betul substance yang herbal gitu, yang tidak berbahaya, dan indikasinya juga hanya sampai mungkin 3 mg saja, jangan sampai 10 mg, 5 mg pun itu kalau bentuknya kapsul, bentuknya tablet, Ibu potek aja untuk 3 mg sekedar memberikan glutamat acid ke reseptor melatonin kita untuk tahu bahwa ini saatnya tidur, cuma gitu doang. Nah, selebihnya insya Allah akan sudah mengikuti gitu. Itu agak bahaya juga kalau terlalu banyak, karena nanti dia jadi kebingungan itu circadian rhythm kita, suprachiasmatic nucleus kita itu. Nah, jadi sedikit aja. Maka itu melatonin itu ada yang 3 mg. 3 mg itu cukup untuk sekedar memberikan stimulus kepada reseptor melatonin kita. Demikian. Kalau yang tadi jam 7:30 sampai 11:30 di mana, Ustaz? Nah, di situ kan kalau kita melihat ke circadian rhythm ini, testosteron kita tuh sedang tinggi-tingginya jam 9. Jadi dari pagi, dari waktu syuruk sampai jam 9 itu bahaya nih kalau kita tidur di situ. Nah, maka itu kan sebagian petuah orang tua sih jangan tidur pagi-pagi, patok ayam rezekinya gitu. Maksudnya begini. Nah, selebihnya setelah high alertness ini terlewati, kira-kira jam 10, Ibu. Nah, selebihnya itu silakan tidur nih, boleh silakan. Inilah qailullah nih. 10 sampai 11:30 lah ya. Ya, 10 sampai kira-kira beberapa saat, kira-kira sampai setengah jam sebelum zuhur. Qailullah. Itu bagus. Di situ artinya sudah high alertness dari tubuh kita, koordinasi dan segala macam testosteron tadi sudah selesai. Tapi kalau di pagi sekali, kan orang Indonesia terutama ya, habis sholat subuh karena makannya banyak waktu sahur itu tidur. Itu bahaya betul, bahaya sekali itu. Justru disitulah kita jaga. Itu Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo silakan uti-uti lainnya. Ustadz, sedikit aja Ustadz mengenai hormon, saya sangat tertarik dan Masya Allah jadi ilmu. Jadi ilmu buat saya Ustadz, tentang hormon, kaitan hormon dengan kesehatan jiwa. Iya. Kalau tentang hormon endorfin itu ada di mana posisinya Ustadz? Kan itu kan juga merupakan hormon kebahagiaan ya, seperti serotonin gitu Ustadz. Iya. Di Oke, mana baik. letak endorfin? Iya. Terima kasih Bu Kumala. Jadi biasanya orang akan mengenal ada 4 hormon kebahagiaan. Yang pertama namanya dopamin, kemudian EDSO, disingkat EDSO, EDSO ya, endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Apa itu dopamin? Dopamin itu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tubuh kita ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita ingin. Jadi kita pengen sesuatu, kita dapat, itu namanya dopamin. Maka itu kokain dalam bahasa Inggris dope, diambil dari dopamin. Apa endorfin? Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan yang dihasilkan oleh muscle, otot kita. Jadi kalau kita mempergunakan otot kita melebihi kapasitas yang biasa dia lakukan atau lebih sedikit gitu ya, itu dia akan mengeluarkan hormon endorfin sebagai pelumas di otot-otot kita. Jadi sederhananya endorfin itu akan didapat misalkan dari orang yang olahraga menggunakan otot lebih dari yang biasanya, itu endorfinnya mengalir. Maka itu ada sering kita dengar orang bilang begini, kalau nggak olahraga sakit-sakit badan saya, kalau biasa olahraga nggak olahraga sakit-sakit. Sakit-sakit itu sebetulnya karena endorfin tidak lagi didapat. Itu. Nah, yang kedua, uniknya nih, ketika seseorang makan pedas itu by the way bukan rasa pedas itu. Pedas itu adalah melukai otot. Melukai otot perasa ya di dalam lidah kita. Nah, sebetulnya ketika kita melukai otot itu di perasa kita, kemudian juga di usus kita, endorfin mengalir untuk melumasi itu. Nah, makanya orang mengatakan, gue kalau makan pedas happy, seneng. Sebenarnya bukan karena rasa pedesnya. Pedas itu sekali lagi bukan rasa, ya, tapi dia adalah karena mengalirnya endorfin untuk melumasi otot yang rusak. Makanya biasanya kalau makan pedas itu seperti dosis treadmill, lama-lama naik gitu ya. Lama-lama naik dosisnya gitu. Itu endorfin itu dari pelumasan otot, baik itu otot eksternal, artinya badan, muscle badan, atau internal seperti tadi stimulus rasa dan juga usus kita. Demikian Bu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Monggo, masih ada waktu Ustadz untuk pertanyaan. Silakan, mungkin kita sedikit lagi sebelum jam 12 ya. Satu lagi. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh? Waalaikumsalam. Mbak Dewi. Iya, tadi kita menindaklanjuti bicara endorfin ya Pak Ustadz ya. Jadi kan saya mau tanya waktu yang baik menurut Islam untuk berolahraga, di mana apakah pagi itu, karena kan ada waktu duha, kita sebaiknya katanya peaknya jam 9 waktu duhanya. Nah, jadi apakah sebaiknya sebelum duha atau sesudah duha untuk kita berolahraga? Karena saya juga suka olahraga indoor. Tapi kalau outdoor tentunya saya ambil sebelum jam 9 atau di bawah jam 10 biasanya gitu. Jadi mungkin Ustadz bisa ada kasih masukan yang baik untuk mendapatkan kita hormon endorfin lebih maksimal. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi memang kalau kita mungkin saya yang belum meneliti bagaimana sejarah Rasulullah ketika melakukan olahraga atau exercise ya. Tapi kalau melihat dari dari circadian rhythm kita dan kaitannya dengan mauput tadi dengan matahari ya, tentu berbeda-beda kalau di tempat yang mataharinya beda, misalkan di Alaska beda tuh ya dengan di Indonesia misalkan. Tapi patokannya adalah matahari, circadian rhythm. Maka yang terbaik tentu saja sebelum jam 10 nih high alertness tadi. Jadi maka itu jam 10 ke atas itu sunahnya ada tidur qailullah tadi ya yang kita sebutkan, supaya kita di dalam kita di situ bisa kita renungi, bisa kita perhatikan bahwa cahaya matahari yang
Matahari itu by the way cahaya terbaiknya adalah waktu duha, Ibu-ibu. Yaitu ketika Allah mengatakan dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduha. Nah, waktu duha itu mana? Yaitu tadi selepas kira-kira 30-40 menit dari syuruk sampai dengan kira-kira jam 10 atau 10.30 lah, kira-kira sebelum qailullah lah. Persis, jadi teratur betul di dalam Islam itu. Nah, jadi kalau ditanya tadi kapan sebaiknya kita olahraga, tentu yang terbaik waktu duha. Waktu duha, mataharinya kita dapatkan vitamin D yang maksimal. Demikian pula gelombang elektromagnetik matahari juga bisa menambahkan kepada gelombang elektromagnetik kita, jantung kita maksud saya, ya. Jadi kira-kira sebelum jam 10 atau 10.30 lah kira, kalau dalam kita di Katulistiwa, sebelum jam 10.30, sebelum masa qailullah. Nah, sebelum masa qailullah. Dan dari kira-kira setelah syuruk, ya, setelah waktu syuruk. Demikian kira-kira. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu Dewi. Saya boleh nanya satu lagi Pak Ustadz? Silakan. Ini kan kita lihat tadi mengapa kita menjadi Muslim ya Pak Ustadz ya. Artinya ini sholat adalah yang utama alasannya. Ya. Saya jadi berpikir tentang orang yang non Muslim. Wah, gimana tuh Mas? Iya, ini saya dari kemarin nih beberapa kali saya ngajarin ini selalu ada pertanyaan ini nih. Menarik memang. Ini saya tampilkan ya. Ya. Sebentar. Ini ada di nge-freeze nih, nge-hang ini. Mungkin Bu Hani bisa bantu saya ketik di ini Bu, ini maaf ya, komputer saya nge-hang. Oke. Jadi mohon bantuan Bu Hani, misalkan ketik di komputer Ibu atau di ibu-ibu yang lain, negara dengan penderita kanker tertinggi di dunia. Di Google, nanti ada keluar, yang biasa saya sitir itu, yang biasa saya ambil itu adalah berita dari SCTV, sctv.co.id. Nah, itu kalau Ibu ketemu itu, mohon dibuka, dan mungkin bisa dibacakan kepada jamaah. Negara dengan, ini udah bisa. Oke. Negara dengan peringkat kanker tertinggi di dunia. Australia. Yang pertama Australia. Yang kedua New Zealand. Yang ketiga Hungaria. Irlandia. Ya. Nah, yang keempat Hungaria. Yang kelima Amerika Serikat. Ya. Iya. Arab mana? Arab tuh nomor paling buncit. Sedikit banget orang kena kanker di Arab itu, Ibu. Ya. Nah, jadi maksud saya, memang kelihatannya mereka sehat, exercise, olahraga, gitu-gitu ya. Tapi secara internalnya tuh rusak gitu. Rusak. Karena apa tadi? Nggak punya koordinasi terhadap maukut suprachiasmatic nucleus dengan circadian rhythm yang tepat. Gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya memang dari situ bisa kita perhatikan, mungkin ini nanti jadi bahan saya, karena memang selalu setiap ngajarin ini pasti ada yang bertanya seperti itu. Mengkaji lebih jauh lagi, kita hadirkan datanya bahwa memang bukan pepesan kosong itu orang negara Islam itu sehat gitu. Selain puasa tentu saja, salah satu yang paling utama juga adalah circadian rhythm tadi, kesehatan sel dalam tubuh tadi yang berdasar dari pergeseran matahari kepada tubuhnya. Yaitu sholat gitu, dalam wudu. Makanya di dalam Islam sholat itu sebetulnya dimulai dari wudu, ibu-ibu. Ada kaidah begini dalam usul fikih, itu kaidahnya adalah ma yajibu bihil wajib fahuwal wajib. Apa yang menjadikan sesuatu itu wajib maka dia wajib. Wudu itu aslinya sunnah, tapi karena untuk sholat maka dia wajib. Jadi para ulama mengatakan sholat itu dimulai dari wudu. Maksudnya wudhu lah kita dengan khusyuk, pelan-pelan gitu, kita gosok gitu wudhunya tuh. Airnya kecil supaya kita bisa lebih khusyuk. Untuk apa? Ini kan saraf semua nih, tangan saraf, kaki saraf, saraf periferal ya. Kemudian wajah itu, muka, kepala adalah saraf pusat, ya, saraf sentral ya, yang berpengaruh kepada tulang belakang kita. Gitu. Nah, terus kemudian kita sholat sesuai waktunya, sesuai khusyuknya dan seterusnya. Demikian kira-kira Bu Adi. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ya barangkali pertanyaannya sudah kita tutup, tapi sebelum ke sana barangkali Ustaz, ini ada mohon sebelum ditutup ada mohon doa. Ini ada titipan dari jamaah
Mungkin Ustadz bisa baca di chat ya Mbak Ya maaf, Nala, ya maaf, ya Mbak ya Nala maaf, ya Mbak Nur. Maaf Ustadz, saya sudah japri Ustadz. Ada titipan Oh, doa. di handphone ya Bu, sebentar. Di handphone, Ya, iya, di ya. handphone. Waduh, udah banyak yang masuk WA nih, jadi oke. Baik, saya bacakan ya, Bapak Ibu. Mari kita mendoakan dengan membacakan surat Al-Fatihah nanti kepada Cucunda Arkana Ibrahim Bahalwan ya. Demikian pula ada cucu-cucu dari jamaah kita, Ibu Teni. Maaf, cucu-cucu dari jamaah kita yang lain, yaitu Ardeva El Ramdan Bahalwan dan Alvaro Adiwirya. Demikian pula hajat Ibu Teni, mudah-mudahan segera bisa insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan doa penutup ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sampai bulan depan Ustaz ya. Sampai bulan depan insya Allah. Syukron, Terima kasih. Selamat menunaikan umroh ya. Ya, terima kasih. Selamat menunaikan Pak Ustaz. Doa lancar.